Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 para program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go. I'm coming for the gold. All eyes on me. Let's go. Let's go. Welcome to the show. All eyes on me. Let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me. Let's go. Ini dia, TNT dari 994. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan ngelanjutin episode TNT kita. Dan kita bakalan ngebahas dan memberikan sedikit tips dan trik serta mereview barang-barang yang ada di 994. Jadi untuk sobat-sobat teknisi yang masih pantengin kita dari episode awal sampai episode sekarang, atau mungkin yang baru aja tahu dengan program TNT kita bakalan ngebahas barang-barang yang tentunya paling banyak dan juga banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai barang tersebut. Jadi untuk teman-teman sobat teknisi, pantengin terus episode TNT kita dari awal sampai episode-episode selanjutnya. Jadi untuk sobat teknisi, untuk episode kali ini kita bakalan membahas sebuah mikroskop yang tentunya banyak banget dari sobat-sobat teknisi kemarin ini untuk ini ya, mencari mikroskop tersebut. Jadi untuk sekarang ini kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop dan apa mikroskop. Ini dia mikroskop RF6555 TVP dari RF4. Jadi untuk sobat teknisi, pada episode kali ini kita bakalan unboxing, mereview serta memberikan sedikit tips dan triks mengenai sebuah mikroskop dari RF4 dengan seri ini ya, RF6555 TVP. Jadi untuk mikroskop RF4 itu ada mungkin sedikit pemberitahuan untuk sobat teknisi. Ada beberapa seri dan tentunya ada perbedaan juga antar dari seri satu dengan seri yang lainnya. Jadi untuk yang sekarang kita ada ready 6 seri dari RF4. Dan untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas salah satunya yaitu RF6555 TVP dari RF4. Dan untuk sobat teknisi bisa lihat di sini ada tulisan New Arrival 2024. Jadi untuk RF4 yang ready di kita sekarang adalah edisi terbaru di 2024 dari RF4. Jadi untuk sobat teknisi yang penasaran dan bersama-sama kita bakalan lihat, kita unboxing package apa saja yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian mikroskop RF6555 TVP dari RF4 nih. Jadi untuk sobat teknisi, ini new arrival-nya dari RF4 dengan ini ya, dengan seri 6555. Ada 6 seri yang bakalan yang ada dan ready di 994, dan kita mulai dari yang salah satunya yang sekarang ini. Langsung aja tanpa berlama-lama kita bakalan unboxing dan kita lihat package apa saja yang nanti sobat teknisi dapatkan dari pembelian mikroskop 6555 TVP ini. Jadi ada 6 seri ternyata ya. Oke, untuk yang pertama kita buka dan kita lihat. Jadi untuk RF4 sendiri dia memang fokusnya desain and konsep ya. Memang dari RF4 ini terkenalnya seperti itu. Untuk yang pertama, ini sobat teknisi dapatkan alas dengan ukuran B3. Biasanya untuk mikroskop itu ada beberapa seri jenis alas. Dan untuk RF6555 TVP ini sobat teknisi dapatkan dudukan atau alas mikroskopnya dengan ukuran B3. Ada B11, ada juga B1 ya. Dan untuk yang ini ada B3. Nah, perbedaannya dari segi desain, untuk warna memang ciri khas dari RF4 ini warnanya hijau toska atau biru. Jadi untuk sobat teknisi di sini ada sedikit ini ya, tonjolan yang nanti pasti ada fungsinya, dan nanti kita bakalan lihat fungsinya untuk apa dan kegunaannya untuk apa. Tonjolan yang sedikit berbeda dari alas B3 mikroskop yang lainnya. Yang selanjutnya sobat teknisi dapatkan seperti biasa, di sini ada buku manual mengenai barang dari mikroskop ini dari RF6555 TVP ini. Jadi sobat teknisi nanti bisa lihat beberapa komponen dan juga jenis-jenis mikroskop yang lainnya dari RF4. Ada beberapa seri dan
Salah satunya adalah 6555 TVP ini. Jadi Sobat Teknisi nanti bisa lihat speknya seperti apa saja. Selain nanti kita bakalan jelasin juga sedikit mengenai RF 6555 TVP ini. Lalu ini ada bingkisan atau bungkus ya. Emang sedikit ada perbedaan. Di sini Sobat Teknisi dapatkan. Nah, di sini ada sertifikat. Jadi ucapan terima kasih juga dari RF4-nya. Dan dijamin barang yang sekarang kita review adalah barang yang memang original dari RF4 karena sudah ada sertifikat dan juga ucapan terima kasih atau thank you ya. Jadi RF4-nya. Jadi dijamin ori dari RF4. Dan selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan kain untuk ini ya, untuk lap dari si lensa mata, lensa bawah dan juga lensa peninggi nantinya. Jadi untuk Sobat Teknisi sudah dilengkapi dengan kain lap atau biasanya ini untuk diperuntukkan untuk ini pengelapan kacamata. Jadi memang untuk pengelapan lensa itu memang diharuskan untuk menggunakan lap atau mungkin Sobat Teknisi bisa gunakan beberapa benda-benda lainnya yang tentunya ramah dengan dan aman dengan mata atau lensa dari si mikroskop. Mikroskop apapun tetap harus menggunakan bahan yang khusus ya. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan mainan kunci atau merchandise dari RF4. Ini merchandise-nya gantungan kunci dengan bentuk mikroskop. Jadi Sobat Teknisi dapatlah untuk ini merchandise dari RF4. Selanjutnya ini Sobat Teknisi dapatkan RF-EM5 atau lensa atau karet lensa mata yang bentuknya yaitu lengkung. Nah, ini Sobat Teknisi dapatkan satu pasang kiri dan kanan. Oke, sudah dapat karet lensa mata. Nah, sekarang di sini Sobat Teknisi dapatkan kuncian double. Jadi untuk RF6555 ini dia dilengkapi atau diberikan kuncian double agar lebih aman dalam proses pengaplikasian si mikroskopnya. Jadi dual pengaman dari RF4, RF655 ini bertujuan agar si mikroskopnya aman nanti ketika kita aplikasikan leher dan tiangnya. Ini ada double kunciannya. Dan selanjutnya di sini ada penutup lensa bawah. Nah, di sini adalah cover dari lensa bawah yang sudah dilengkapi dengan di tengahnya ini sudah ada kaca. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti jangan takut untuk lensa bagian bawahnya bakalan terkontaminasi atau terkena dampak dari hasil pembloweran flux atau mungkin hasil dari penyolderan. Jadi untuk Sobat Teknisi asap yang mengandung uap dari flux tersebut dapat dilindungi, dapat dihalangi oleh pelindung lensa bawah ini. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti bisa gunakan ini jika Sobat Teknisi tidak menggunakan lensa peninggi. Jadi ketika Sobat Teknisi tidak menggunakan lensa peninggi, ini bisa dijadikan sebagai pelindung lensa bawah. Karena nanti kita bakalan membahas mengenai ini ya, fungsi dan kegunaan dari pelindung lensa bawah. Selanjutnya di sini Sobat Teknisi dapatkan, nah ini yang menarik dari RF6555 TVP dari RF4 ini. Jadi tujuannya ada sedikit tonjolan di alasnya itu ternyata untuk nanti Sobat Teknisi meletakkan obeng ataupun tools-tools lainnya yang bisa Sobat Teknisi letakkan di bagian dudukan obeng ini. Jadi sudah dilengkapi dudukan obeng juga yang nanti Sobat Teknisi nanti tinggal pasang saja di bagian alasnya karena dudukannya sudah ada. Dan juga untuk ini untuk storage bagian obengnya nanti Sobat Teknisi sudah dapatkan juga. Jadi RF6555 TVP ini sangat berbeda dari kebanyakan mikroskop yang lainnya. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan sebuah lampu mikroskop dengan ini ya, jumlah LED-nya itu 56 LED kalau nggak salah, atau jumlah dari LED-nya ada 65. Jadi untuk tipe pengunciannya dia 3 point. Jadi Sobat Teknisi nanti bisa mengunci di bagian bawah lensa bawahnya itu untuk menggunakan baut seperti ini. Jadi dia 3 point
dan sudah bisa di-adjust untuk tingkat keterangannya atau kecerahannya. Dan selanjutnya ini kita bakalan coba buka styrofoamnya. Untuk bagian atas tadi Sobat Teknisi dapatkan bagian di luar styrofoam ya. Sobat Teknisi dapatkan seperti yang sudah kita keluarkan tadi. Untuk selanjutnya di sini kita bakalan buka styrofoamnya dan kita bakalan lihat apa lagi yang Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian RF4 RF6555 TVP ini. Jadi untuk pada bagian atas atau bagian luarnya di sini tadi kita dapatkan beberapa komponen karet mata, double security atau double keamanannya. Ini ada penutup lensa bawah atau pengaman, dan juga dudukan obeng, dan juga ada merchandise, ada buku panduan, ada alas, dan juga ada lampu mikroskop L56 dari RF4. Selanjutnya kita buka. Oke, kita buka seperti ini. Jadi untuk Sobat Teknisi memang untuk mikroskop itu memang dikhususkan ya untuk packingannya seperti ini. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin posisinya jauh, dijamin sudah aman untuk keamanan si mikroskopnya ini. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan lensa trinokulernya untuk penyambung antara kamera dan juga si mikroskopnya. Jadi untuk Sobat Teknisi, karena ini sudah trinokuler atau support untuk kamera, Sobat Teknisi nanti dapatkan lensa untuk penyambungnya. Jadi di sini dia tipenya selongsong, tapi dia menggunakan lensa di bagian dalamnya. Ini cemon adapter 0,48 Pro dari RF4-nya langsung. Dan di sini Sobat Teknisi memang untuk penyetingan ketinggiannya Sobat Teknisi bisa gunakan secara manual atau secara ini ya, untuk langsung diaplikasikan. Secara settingannya Sobat Teknisi bisa gunakan bagian sini atau nyeting untuk tingkat ketinggiannya. Nanti kita bakalan coba pasangkan di lenti bagian trinokuler dari RF6555 TVP. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan lensa mata dengan ukuran 10/22. Jadi untuk lensa matanya 10/22 dari RF4 ini. Selanjutnya di sini ada leher mikroskop yang tentunya warna dan juga desainnya memang ciri khas dari RF4. Warna dari kombinasinya dan juga untuk tampilannya seperti kebanyakan mikroskop. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan kuncian tambahan. Nah, Sobat Teknisi yang mungkin bertanya bagian sebelah sini digunakan, difungsikan untuk apa? Nantinya di sini Sobat Teknisi bisa letakkan sebuah kipas yang support untuk Sobat Teknisi dalam proses pembloweran dan juga dalam proses penyolderan di mikroskop. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti dapat terhindar dari ini ya, terkontaminasi dari asap atau uap dari proses penyolderan dan pembloweran tersebut. Karena untuk hasil penyolderan dan juga pembloweran tersebut dari hasil pembakarannya itu bisa berdampak dari kesehatan Sobat Teknisi. Jadi di sini di mikroskopnya sudah dilengkapi untuk tempat dari si kipas servis dari mikroskopnya yang sudah bisa dipasang di mikroskop RF4 RF6555 TVP ini. Jadi kunciannya sudah dilengkapi, tapi untuk kipasnya sendiri itu memang tidak dilengkapi ya. Dan selanjutnya nanti Sobat Teknisi dapatkan untuk tutup lensa CCTV-nya tiang mikroskop dengan tipe tiang pendek. Karena untuk bagian ini Sobat Teknisi nanti dapatkan tiang berukuran pendek, tipenya pendek ya. Dan selanjutnya di sini ada karet lensa mata dengan tipe lurus atau bulat biasa ya, yang standarnya. Jadi Sobat Teknisi nanti dapatkan dua lensa mata, dua karet lensa mata, dua pasang. Dan nanti Sobat Teknisi bisa gunakan yang lengkung seperti ini atau bagiannya yang sedikit miring ya, mengikuti dari bentuk mata. Jadi Sobat Teknisi nanti bisa bebas menggunakan karet lensa matanya karena sudah ada bonusan dari RF4-nya untuk karet lensa mata. Nah, untuk yang terakhir dan tentunya inti dari produk ini adalah mikroskop RF 6555 TVP dari RF4. Dan untuk tampilannya
Sobat teknisi nanti bisa lihat secara utuh setelah kita setelah kita rakit, dan juga bakalan kita lihat seperti apa tampilan dari hasil dari lensa mata dan juga dari bagian trinokulernya. Jadi untuk sobat teknisi yang penasaran, pantengin terus video kita bakalan ngebahas satu persatu dan juga memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk kali ini. Dan untuk sobat teknisi, untuk zoomnya ini dari 0,65 sampai dengan 5,5 kali ya. Jadi untuk sobat teknisi, inilah tampilan dari RF 6555 TVP. Nah ini terakhir sobat teknisi sudah dilengkapi juga dengan kuncian L-nya atau segi 5 dari mikroskop RF4 RF6555 TVP ini. Jadi untuk kunciannya sudah dilengkapi juga, tinggal diaplikasikan saja. Nah di sini terakhir seperti biasa, ini komponen paling penting yang pastinya sangat berguna sekali, dan setiap kita membuat video mengenai sebuah mikroskop pasti kita bakalan ngebahas benda yang satu ini, barang yang satu ini, karena ini memang sebuah komponen yang wajib banget ada di sebuah mikroskop, karena ini fungsinya untuk melindungi agar mikroskop sobat teknisi nanti di meja-meja servisnya atau di tempat servisan sobat teknisi dapat terlindungi dan tentunya dapat awet, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk sobat teknisi, inilah package yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian RF4 RF6555 TVP. Oke sobat, sekarang kita udah lihat semua package dari pembelian RF4 RF6555 TVP ini. Tentunya selanjutnya seperti biasa kita bakalan coba aplikasikan satu persatu sambil memberikan sedikit tips dan trik mengenai perakitan dan juga pemasangan beberapa komponen dari RF4 RF6555 TVP ini. Karena memang ada sedikit perbedaan dari mikroskop jenis lainnya, yang tentunya ini dapat membantu dan mensupport sobat teknisi agar lebih nyaman lagi dalam penggunaan mikroskop, dan juga tentunya lebih aman lagi dalam pengaplikasian sebuah mikroskop nantinya ketika sobat teknisi membeli sebuah mikroskop RF6555 TVP ini. Oke, kita bakalan memulai satu persatu ya. Untuk memasang komponennya kita pinggirkan dulu satu persatu. Nah untuk kunciannya sudah dilengkapi, udah dua ukuran yang tentunya ini sudah lengkap semuanya. Oke, kita mulai dari alasnya sendiri. Nah untuk ukuran alasnya karena sudah B3, dan untuk kuncian bawahnya di sini sobat teknisi bisa lihat ada 3 poros 3 point juga untuk penguncian dari si tiangnya dengan dudukan tiang ke si alasnya. Jadi untuk sobat teknisi tinggal lepaskan saja untuk setiap baut yang menempel di tiang dari mikroskop ini. Kita lepaskan dulu satu persatu dan kita bakalan pasang secara satu persatu. Seperti mikroskop yang lainnya, tidak ada perbedaan. Sobat teknisi pasang untuk yang pertama bebas ya, antara bagian kiri dan kanan ataupun juga di bagian bawah yang tunggal di bawah. Nah ini kita bakalan coba pasang satu, berarti posisinya seperti ini. Nah setelah kita pasang bagian yang sebelah satu bidang kita pasang tanpa harus kita kencangkan terlebih dahulu. Nah ini sudah terpasang, kita belum kencangkan karena untuk mencari nanti bagian selanjutnya. Oke, di sini sudah kita dapatkan untuk bagian lubang selanjutnya. Nah kita pasang satu persatu, kita belum kencangkan dulu, masih bisa diputar. Untuk ini ya agak lebih gampang lagi untuk menggeser, menyetel agar lubangnya lebih presisi. Jadi ketika antara drat baut dengan drat dudukan dari tiang ini dia menyatu dengan sempurna, dia bakalan enteng buat proses pemasangannya. Nah ini kita sudah pasang, kita tinggal kencangkan menggunakan kuncian yang sudah dilengkapi oleh si RF4 ini. Oke, kita tinggal kencangkan satu persatu. Ya,
Dan untuk sobat teknisi, seperti biasa pastikan untuk dudukan ini terkunci dengan sempurna ya. Karena ini adalah pondasi awal untuk menentukan ketahanan dari tegaknya mikroskop ini secara sempurna. Jadi untuk sobat teknisi, untuk pengunciannya nggak usah buru-buru untuk proses pengunciannya. Karena kokoh atau tidaknya sebuah mikroskop nanti ditentukan dari alas yang satu ini. Karena dia kuncinya sudah 3, jadi sobat teknisi dimudahkan sekali untuk proses penguncian. Memang sedikit ribet, teman, untuk kokohnya memang lebih kokoh daripada yang kuncian tunggal. Jadi sobat teknisi, setelah kita kencangkan, kita coba sedikit goyangkan, dan di sini bagian antara dudukan penyambung dengan tiangnya ini karena sudah dilengkapi dengan rat juga, jadi kita pastikan juga dalam keadaan terkunci dengan sempurna dan tidak ada goyangan lagi walaupun hanya sedikit. Nah, karena tadi sudah dilengkapi dengan double security atau pengaman double dari untuk leher dari sebuah mikroskop dari RF6555 ini. Jadi sobat teknisi pasang langsung, dan seperti biasa pastikan ring bagian dalamnya tidak dalam keadaan menonjol seperti ini. Nah, ini kalau dalam keadaan terkunci dia bakalan menonjol seperti ini dan susah untuk dipasang. Mungkin ada beberapa ukurannya. Nah, ini ketika dia menonjol walaupun sedikit, tapi dia sudah bisa masuk. Tapi jangan dipaksa gitu. Jadi ini menghindari si tiang ini bergesekan dengan ring yang ada bagian dalam di bagian kuncian double dan juga bagian leher. Karena itu bisa berdampak dari tiangnya sendiri atau bagian ring bagian dalam dari penguncian leher atau bagian penguncian dari double security-nya ini. Atau mungkin bisa penyok, bisa juga di bagian lehernya baret, yang tentunya itu bisa dalam kurun waktu lama dia bakalan berdampak seperti mungkin mulai korosi atau karat terjadi di bagian tiangnya. Jadi itu kita harapkan untuk sobat teknisi perhatikan. Nah, setelah dia sudah dipastikan tidak menonjol, nah ini kita tinggal kencangkan, langsung aja kita kencangkan, karena untuk settingan nanti kita bakalan setting setelah semuanya terpasang. Oke, di sini juga sama, ada ring untuk penguncian di tengah, pastikan tidak menonjol, lalu langsung kita aplikasikan dan kita kunci. Oke, untuk selanjutnya di sini sobat teknisi, tonjolan yang kita bicarakan di awal tadi, ini kita tinggal aplikasikan untuk mikroskop dan juga alasnya. Dan untuk sobat teknisi di sini untuk pemasangan dari dudukan obeng di sini sangat simpel sekali, karena di bagian bawah sudah ada untuk dudukan dari tonjolan di bagian sini. Dia tipenya tidak menggunakan drat, jadi hanya sobat teknisi aplikasikan, pastikan dalam keadaan pas di bagian lubang tengah, karena ini bahannya sudah aluminium. Nah, ini sudah kepasang, kiri kanan tidak bisa, dia cuma bisa ditarik ke atas. Jadi tentunya sudah aman, tidak bakalan tergeser-geser lagi, dan tentunya sudah bisa diputar untuk bagian dudukan obengnya ini. Jadi RF6555 TVP ini sudah dilengkapi dengan dudukan obeng yang sudah fleksibel untuk diputar. Dan kiri kanannya sudah aman, dia cuma hanya bisa ditarik bagian atas saja. Jadi untuk sobat teknisi tidak ada proses penguncian di bagian dudukan obeng ini. Ini hanya diletakkan saja di bagian tonjolan di bagian alasnya. Oke, ini dudukannya sudah kita pasang. Lalu kita kendorkan kuncian di bagian leher untuk pengaplikasian si mikroskop RF6555 TVP ini. Nah, ini kita tinggal pasang. Setelah kita kendorkan untuk kunciannya, dilepas juga boleh. Dan nanti sobat teknisi bebas meletakkan di bagian kiri, tengah, ataupun bagian kanan untuk proses penguncian mikroskopnya agar tidak geser-geser ketika sobat teknisi gunakan. Karena ketika tidak kita kunci, dia bakalan geser seperti ini dan dapat mengganggu fokus sobat teknisi ketika menggunakan si mikroskop 6555 TVP ini. Karena setiap mikroskop sudah dilengkapi dengan setiap kunciannya, jadi sobat teknisi pastikan setelah mengaplikasikan bodi atau badan dari mikroskop ini, sobat teknisi lakukan penguncian agar mikroskopnya tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanannya dan dapat mengganggu fokus dari sobat teknisi. Nah, karena kita untuk pengetesan ini kita tidak menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5,
kita turunkan sedikit karena memang untuk lensa peninggi memang beda ya ukurannya. Nah, untuk standarnya nanti kita bakalan lihat ketinggian dari RF65 55 TVP ini ketika tidak menggunakan lensa peninggi. Nah, selanjutnya kita bakalan pasang untuk lensa matanya. Di sini ada kuncian juga untuk si lensa matanya. Nah, jadi sobat teknisi nanti bisa kunci si lensa mata untuk pengaman dari lensa mata agar tidak terjatuh ya. Oke, ini kita pasang dan untuk kunciannya sudah dalam keadaan kendor dan tidak menonjol di bagian bawahnya yang dapat menghalangi laju dari lensa mata ketika kita pasang di lensa mata ya ini. Nah, ini sudah kita pastikan juga tidak menonjol. Nah, ini bagian sebelah kanannya sedikit menonjol ya. Jadi sobat teknisi nanti tinggal buka, kendorkan, dan pastikan bagian bawahnya ini tidak menonjol. Lalu kita pasang. Nah, setelah kita pasang, nanti kita tinggal lakukan penguncian. Dan untuk mikroskop RF65 55 TVP ini sudah dilengkapi dengan fitur plus min juga. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin minus atau plus minus seperti saya ini, dia dapat menggunakan mikroskop ini tanpa harus menggunakan kacamata. Karena untuk karet lensa ada yang bagian lengkung seperti ini tidak mungkin sedikit sulit ya untuk digunakan ketika sobat teknisi menggunakan mikroskop dalam waktu yang lama. Jadi mungkin kita lakukan proses penggunaan dalam kurun waktu lama dan dengan jarak yang sedikit jauh. Jadi fokusnya mungkin sedikit keganggu. Jadi ketika sobat teknisi ingin melakukan proses garapan di mikroskop dalam kurun waktu yang sedikit lama, sobat teknisi bisa lepas kacamatanya dan gunakan fitur plus min dari si mikroskop ini. Selanjutnya untuk bagian atas, di bagian sini, sobat teknisi bisa gunakan lensa trinokulernya untuk pengaplikasian kamera mikroskop. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum menggunakan ini ya kamera dalam proses penggunaan si 6555 TVP ini, sobat teknisi bisa simpan dulu lensa CCTV-nya ini. Atau mungkin sobat teknisi yang mungkin takut ya untuk kehilangan atau lupa naruhnya di mana, sobat teknisi bisa pasang juga, tetap dipasang, tapi pastikan di bagian sini tetap menggunakan tutup dari si mikroskop lensa CCTV-nya ini, karena ditakutkan nanti bagian dalam dari lensa CCTV ini terkontaminasi dengan debu yang dapat menyebabkan tentu hasil dari penglihatan sobat teknisi melalui kamera bakalan terganggu, sedikit buram mungkin, atau ketika sobat teknisi melakukan proses pembersihan terjadi yang namanya baret ketika proses pembersihannya. Nah, di sini tipe dari untuk lensa CCTV-nya memang beda dari mikroskop yang lainnya. Dia menggunakan drat untuk proses pemasangan. Jadi sobat teknisi nanti bisa langsung pasang di bagian trinokulernya ini. Jadi kita pastikan sudah pada ulirnya yang pas. Lalu nanti kita bisa posisikan, bagi sobat teknisi yang kidal bisa posisikan sebelah sini. Bagi sobat teknisi yang kanan, sobat teknisi bisa posisikan kuncian bautnya ini di bagian sini. Jadi ini bertujuan agar sobat teknisi nanti bisa setting jarak antara kamera dengan lensa CCTV-nya, nanti bisa dinaik turunkan, tapi hanya sedikit, tidak seperti lensa selongsong ya, atau selongsong dari trinokuler dari mikroskop yang menggunakan selongsong. Jadi setelah dipastikan langsung kunci, nanti untuk fokusnya sobat teknisi bisa gunakan bagian sini. Karena untuk sekarang ini kita tidak menggunakan sebuah kamera mikroskop, jadi kita tutup dulu agar si lensa CCTV-nya ini terhindar dari terpapar dari debu ya atau kotoran yang lainnya yang tidak ramah dengan lensa mikroskop. Nah, untuk bagian bawah kita buka juga seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Sobat teknisi ketika tidak menggunakan lensa peninggi dalam proses penggunaannya, sobat teknisi bisa gunakan pelindung lensa bawah. Ini bertujuan untuk melindungi bagian lensa bagian bawah ini terpapar atau terkontaminasi dari hasil pengobloran ataupun penyoldaran dari garapan sobat teknisi. Jadi ini dilengkapi untuk melindungi lensa bagian bawah. Nah, ini kita pasang. Ketika dratnya memang terpasang atau posisinya sempurna,
Sobat Teknisi nanti bakalan gampang sekali untuk proses pemasangannya. Nah, untuk lampu mikroskopnya kita geser dulu sedikit. Nah, seperti ini. Untuk lampu mikroskopnya Sobat Teknisi, ini sudah dilengkapi dengan adaptornya, dan tentunya ini sudah USB ya. Jadi Sobat Teknisi boleh menggunakan adaptornya, boleh juga menggunakan mungkin yang Sobat Teknisi menumpuk di satu USB skematik atau tempat pengecasan lainnya. Sobat Teknisi bisa juga gunakan. Yang penting dia tetap sama dengan RC adaptornya ini. Jadi di sini ada 5 volt 1 ampere. Jadi untuk power dari adaptornya ini 5 volt 1 ampere. Dan seperti biasa, Sobat Teknisi biasakan untuk melewatkan bagian kabelnya ini di bagian leher, di bagian belakangnya ini. Jadi ini bertujuan agar melindungi si kabel lampu mikroskop ini terhindar dari panas langsung dari blower ataupun solder. Lalu kita kendorkan dulu, longgarkan dulu bagian 3 point bautnya ini untuk penguncian. Dan di sini Sobat Teknisi bisa lihat sudah ada seperti lekukan yang diperuntukkan untuk meletakkan si lampu mikroskopnya ini. Nah, untuk bagian adjustnya terdapat pada bagian belakang, dan on off-nya juga terdapat di bagian analog adjustnya ini. Nah, dia bakalan bunyi dalam posisi mati. Sekarang Sobat Teknisi bisa letakkan untuk proses pemasangannya, bisa bagiannya sebelah sini atau bagian kanan atau bagian belakang. Jadi Sobat Teknisi bebas nanti dalam proses pemasangan lampu mikroskopnya. Dan untuk 3 point-nya dipastikan, selalu pastikan dalam posisi seimbang untuk jumlah kuncian dari dratnya ini. Jadi kita bakalan geser-geser sedikit. Oke. Nah, di sini sudah kencang, sudah kokoh, tidak ada pergerakan lagi dari si lampu mikroskopnya. Lalu kita pasang nanti si adaptornya untuk proses penggunaan lampu mikroskopnya. Oke Sobat Teknisi, yang terakhir yang tentunya ini adalah aksesoris tambahan atau komponen penting juga di mikroskop. Ini Sobat Teknisi bisa pasang karet lensa mata. Dan di sini sudah dilengkapi 2 karet lensa mata, mau yang lengkung ataupun bagian yang lurus. Tapi yang lurus dari RF4 ini dia tetap ada sedikit kemiringan ya, mengikuti bentuk lekukan dari bagian luar mata ini, kelopak mata ini. Jadi Sobat Teknisi nanti bisa gunakan untuk karet matanya ini, Sobat Teknisi bebas ya. Nah, ini kita tinggal pasang saja karena sudah ada dudukannya sendiri untuk si karet lensanya ini, karena ukurannya sudah pas. Oke, kita pastikan posisi karet lensanya pas ya. Oke Sobat Teknisi, inilah tampilan dari RF6555 TVP dari RF4. Jadi untuk Sobat Teknisi, tadi kita sudah melakukan proses pengaplikasian dari setiap komponen dari RF6555 TVP ini. Yang membedakan dari mikroskop yang lainnya yaitu untuk dudukan obengnya. Dan untuk lensa CCTV-nya memang sedikit berbeda dari lensa CCTV yang lainnya. Di sini dia menggunakan lensa CCTV 0,48 ya. Dia cemon, tapi dia menggunakan ukuran 0,48. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin tidak ada stoknya, jangan sampai kehilangan ya untuk ukuran 0,48 ini, karena dia sedikit berbeda dari lensa CCTV yang lainnya. Dan untuk Sobat Teknisi, kita bakalan coba nanti lihat bersama-sama seperti apa tampilan dari hasil dari lensa, atau kita bakalan lihat bersama-sama untuk hasil dari mikroskop RF6555 TVP dari RF4 ini. Jadi dia menggunakan lensa mata 10/22, sudah dilengkapi dengan plus min juga, dengan rentang zoomnya mulai dari 0,65 sampai 5,5 kali. Jadi Sobat Teknisi, kita bakalan langsung coba setting tanpa menggunakan lensa peninggi. Jadi sekarang ini video kita kali ini tidak menggunakan lensa peninggi, walaupun memang nanti bakalan Sobat Teknisi bisa gunakan lensa peninggi. Jadi untuk yang sekarang kita bakalan coba
karena sudah kita pasang semua. Untuk penutup lensa bawah sudah kita pasang, untuk lampu dan lensa mata juga kita sudah pasang, semua komponennya sudah kita pasang. Jadi sekarang kita bakalan coba. Nah, untuk adjustnya Sobat Teknisi nanti bisa adjust rentang mata ya, rentang jarak mata, karena setiap kita pasti berbeda rentang matanya. Jadi Sobat Teknisi nanti pastikan untuk bagian rentangnya ini pas dan sesuai dengan ukuran Sobat Teknisi masing-masing. Oke, di sini kita sudah setting. Sebelumnya kita nyalakan lampunya. Oke, lampunya cukup terang. Nah, ini jaraknya belum kita pastikan ya. Yang pastinya ketika kita dalam proses penyetingan awal dari sebuah mikroskop dengan menggunakan zoom paling kecil atau zoom outnya, zoom innya menggunakan zoom paling kecil di sini 0,65. Jadi pastikan dalam keadaan zoom paling kecil, dan juga antara leher belakang dan juga leher depan ini dalam keadaan rata-rata, atau bagian belakang dan bagian depan ini dalam keadaan sejajar ya. Tidak dalam posisi seperti ini dan juga tidak dalam posisi seperti ini. Nah, itu bertujuan di video sebelum-sebelumnya mengenai mikroskop itu sama setiap mikroskop itu, agar bertujuan ketika Sobat Teknisi ingin melakukan zoom in di mikroskopnya menggunakan zoom in ini, Sobat Teknisi tidak harus menggunakan leher bagian belakang ini untuk proses geser atas ataupun geser bagian bawahnya. Kecuali nanti ketika Sobat Teknisi mengganti dari tanpa lensa peninggi pindah menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5, baru kita nanti geser si bagian leher bagian belakangnya yang menempel dengan si tiangnya ini. Nah, itu juga bakalan juga untuk Sobat Teknisi yang menggunakan ragum yang berukuran berbeda-beda. Nah, ini bertujuannya agar Sobat Teknisi nanti bisa geser bagian sini saja. Tingkat ketebalan dari sebuah objek yang Sobat Teknisi lihat itu bakalan berpengaruh untuk kejernihan di bagian atas, dan settingannya beda-beda antara ketinggian yang bagiannya alasnya bagian bawahnya ini datar dan juga bagian ragumnya sedikit tinggi. Nah, jadi untuk proses tanpa harus menggunakan setting bagian belakangnya, langsung aja kita setting untuk lensa matanya. Dikit bakalan kita cari dulu rentang dan plus minnya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Ini zoom out. Kita bakalan coba untuk tingkat blurnya seperti apa. Nah, ini bakalan kita coba sehingga kita dapat acuan jernihnya seperti apa. Oke, kita bakalan cek untuk bagian sebelah sini. Ini sekarang kita tanpa objek dulu, bakalan lihat bagian alasnya. Nah, ini kita sudah menggunakan objek jari. Nah, sekarang kita coba lihat merchandise dari RF4. Nah, ini ada tulisan kecil juga ya. Oke, sekarang kita sudah dapatkan tingkat kecerahan yang sempurna dari settingan tanpa menggunakan lensa peninggi. Oke, sekarang kita sudah dapatkan, dan ternyata tanpa harus kita geser pun, ini sudah posisi bagian paling standarnya. Jadi Sobat Teknisi di sini dimudahkan sekali untuk proses penyetingan tanpa menggunakan lensa peninggi, karena batas dari double cover atau double pelindung untuk bagian tiang lehernya ini, Sobat Teknisi memang mentok ya untuk tanpa lensa peninggi. Ini posisinya sekarang zoom in untuk zoom out untuk lensa bagian zoomnya ini paling kecil 0,65. Jadi tanpa harus kita geser seperti apapun, dia bakalan tetap sudah fokus untuk ukuran seperti ini. Jadi inilah tampilan standar dari
RF6555 TVP dari RF4 untuk tanpa lensa peninggi. Oke Sobat Tenisi, seperti itulah tampilannya untuk untuk settingan dari RF4 RF655 ini. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti kita bakalan setting untuk zoom in dan zoom outnya. Nah sekarang kita coba zoom, kita coba naikkan, dan di sini Sobat Tenisi sudah dapatkan untuk pada bagian zoomnya. Dan untuk Sobat Tenisi yang penasaran, seperti inilah tampilan dari mikroskop RF6555 TVP. Oke Sobat Tenisi, itu tampilan atau hasil dari lensa mata atau hasil dari mikroskop RF6555. Memang untuk kecerahan memang sudah sudah cukup nyaman sekali, karena memang untuk lensa matanya sudah 10/22 dan juga untuk pada bagian bodinya memang kualitas dari lensa bagian dalamnya memang sudah bagus sekali. Dan untuk Sobat Tenisi bagian trinokulernya memang kita belum coba untuk menggunakan kamera mikroskop. Jadi untuk kamera mikroskop sebenarnya untuk bagian trinokuler ini hanya yang membedakan kualitas dari kameranya yang Sobat Tenisi gunakan, baik itu 4K ataupun 2K. Jadi Sobat Tenisi jika menggunakan 4K ataupun 2K, itu yang membedakan kualitas dari hasil trinokuler dari sebuah mikroskop, termasuk juga RF6555 TVP ini. Dan untuk Sobat Tenisi, selanjutnya seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks, walaupun tadi ada sedikit pembahasan juga mengenai komponen-komponen yang ada di RF655. Mungkin seperti biasa, yang pertama selalu kita ingatkan untuk menggunakan cover, karena tadi di awal kita sudah bahas ini adalah salah satu komponen yang paling penting banget dari sebuah mikroskop, yang tujuannya untuk melindungi mikroskop Sobat Tenisi terhindar atau terlindungi dari tercemar dari komponen-komponen yang tidak ramah dari mikroskop ini, karena lensa matanya, lensa bagian bawahnya, atau mungkin body ataupun cat-cat bagian dari si mikroskopnya ini. Karena memang untuk mikroskop RF4 ini dia memang fokus desain itu bertujuan untuk memanjakan mata Sobat Tenisi dan memperindah meja servis Sobat Tenisi. Jika mikroskopnya sudah bagus tapi dalam keadaan kotor, tentu esensi atau harga dari sebuah mikroskop itu terlihat jadinya turun gitu. Jadi untuk mengurangi hal tersebut Sobat Tenisi bisa gunakan cover pelindung ini untuk melindungi agar mikroskop Sobat Tenisi awet dan juga bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama, dan juga terhindar dari yang namanya kusam dan juga baret-baret dari benda-benda yang tidak ramah dari mikroskop ini. Dan selanjutnya Sobat Tenisi, ketika dalam pengaplikasian tadi kita sudah jelaskan sedikit, pastikan setiap kuncian yang menyambung antara setiap komponennya itu terkunci dengan sempurna, karena kuncian tersebut tujuannya sebagai pengaman. Jadi ketika pengaman itu tidak kita maksimalkan, tentunya tidak aman ya dalam proses pengaplikasiannya. Jadi pastikan kunciannya dalam kuncian yang sempurna agar setiap sambungan yang ada dapat melindungi mikroskop tersebut dan terhindar dari insiden apapun yang tidak kita harapkan dari mikroskop yang Sobat Tenisi nanti aplikasikan di meja servis Sobat Tenisi masing-masing. Dan selanjutnya untuk Sobat Tenisi, di sini ada dudukan obeng. Sobat Tenisi bisa gunakan untuk meletakkan obeng-obeng yang Sobat Tenisi miliki, dan tentunya ini bertujuan agar meja servis Sobat Tenisi lebih kelihatan rapi lagi, lebih indah lagi, dan tentunya mempertambah tingkat kenyamanan mulai dari mata dan juga kinerja dari Sobat Tenisi nanti ketika melakukan proses garapan di meja servis Sobat Tenisi. Jadi mulai dari memperindah dan juga mempermudah, dan juga tentunya membuat sedikit Sobat Tenisi terpacu untuk lebih dalam proses penggarapan dalam menggunakan RF6555 TVP ini. Itu salah satu tujuan dari produk RF4 yang tentunya fokus desain and konsep.
Dan selanjutnya Sobat Edisi mungkin untuk proses pembersihan setiap lensa mata, Sobat Edisi sudah dilengkapi dengan Einlab-nya. Sobat Edisi bisa gunakan ini nantinya ketika proses pembersihan karena sudah dilengkapi. Jadi Sobat Edisi tidak bingung-bingung lagi menggunakan benda apa, bahannya apa. Cukup gunakan lab ini yang sudah dilengkapi atau diberikan oleh RF4 ini. Jadi itulah beberapa hal yang harus Sobat Edisi perhatikan dalam proses pengaplikasian dan juga dalam proses perawatan RF4 RF6555 TVP ini. Mungkin untuk episode kali ini mengenai RF6555 sekian dulu. Jika ada saran dan komentar silakan tinggalkan di kolom komentar. Sobat Edisi, kita bakalan selalu sharing-sharing untuk mengenai produk-produk yang ada di 994. Dan untuk kedepannya bakalan lebih mungkin ya untuk barang-barangnya bakalan lebih baru lagi dan juga lebih menarik lagi. Dan untuk Sobat Edisi, jika ada saran barang apa yang bakalan kita bahas untuk episode selanjutnya, kita bakalan tunggu di kolom komentar. Dan juga mungkin sedikit clue di minggu ini dan juga minggu depan kita bakalan bahas karena kita di awal bilang ada 6 seri ya dari RF4 dan ini adalah salah satunya. Jadi untuk Sobat Edisi nanti pantengin terus yang penasaran apa sih perbedaan dari setiap seri yang ada di RF4. Kita bakalan bahas satu persatu nanti di episode TNT selanjutnya. Jadi mungkin sekian dulu. Oh ya, jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT selanjutnya. Dan juga untuk Sobat Edisi, karena hampir achieve ke 1000 subscriber, mungkin bakalan ada suatu hal yang bakalan kita berikan atau mungkin bakalan kita challenge buat sobat-sobat Edisi nantinya. Dan selalu support akun-akun sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook. Itu bertujuan agar Sobat Edisi pertama tidak ketinggalan updatean terbaru mengenai 994, ada produk baru, promo baru, dan juga seperti kemarin ada giveaway anniversary yang ke-7 dari 994 juga. Dan untuk Sobat Edisi, sekian dulu episode kita kali ini. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.